Kita naikkan puji-pujian kita, mulut kita penuh dengan pujian untuk Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku akan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali bertemu bersama secara online dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Setiap kekuatan, kesehatan, berkat yang Kau berikan kepada kami, biarlah itu terus mengingatkan kami bahwa Engkau-lah sumber segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Saat ini kami meneduhkan hati kami, mengambil saat teduh, untuk kami bersama-sama belajar dari firman-Mu. Hindarkanlah kami dari segala macam gangguan, ya Tuhan, dan biarlah kami dapat fokus, Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu dapat tertanam, berakar, bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong, mencerahkan kami,
dan Engkau yang memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di episode yang ke-58 dari program Belajar Bareng Kitab Kejadian, pelajaran Alkitab berseri, bersama saya Pendeta Yesa Siombing, GPKH Wonosobo. Di waktu yang lalu, kita belajar di Kejadian pasal 21 bagaimana Tuhan memperhatikan Sarah. Sarah yang belum diberi anak sampai usia lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan dari Sarah, Sarah dalam hati dia tertawa, tidak percaya, karena memang secara keadaan, fisik, semua tidak memungkinkan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memperhatikan Sarah di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ketika Tuhan memperhatikan Sarah, terjadilah apa yang Tuhan janjikan. Sarah melahirkan seorang anak yang dinamai Ishak. Para penafsir mengartikan nama ini sebagai tertawa. Allah membuat Sarah tertawa. Inilah penggenapan janji Tuhan, sehingga Sarah bisa mengalami satu sukacita di dalam hidupnya. Ketika kita melihat atau membaca di beberapa pasal sebelumnya, ketika Tuhan datang kepada Abraham, dia berbicara bahwa tahun depan engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah tertawa dalam hatinya karena seperti yang saya katakan tadi, dia ragu, dia tidak percaya, dia menganggap itu hanya semacam mungkin janji palsu, janji kosong, hanya untuk membesarkan hati. Sehingga Tuhan bertanya, mengapa Sarah tertawa? Sarah yang tertawa dalam hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia katakan, tidak, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan katakan, tidak, engkau memang tertawa tadi, meski di dalam hatinya. Artinya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak bisa ditipu. Dan Tuhan tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Dari tawa ragu diubah Tuhan menjadi satu tawa sukacita. Itulah Tuhan kita ketika Dia berjanji, Dia juga akan menggenapi. Ketika Dia sudah mengatakan sesuatu, kita mungkin bisa meragukan dan lain sebagainya, tetapi Tuhan setia pada janjinya. Kita melihat kehadiran Ishak membuat Sarah tertawa, bersukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini juga yang terjadi ketika janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita yang mungkin sedang mengalami berbagai macam pergumulan apapun, di bidang apapun, percayalah, kalau kita mengerti janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya, kita melakukan firman Tuhan, maka kita bisa mengalami dari yang tadinya keraguan, tidak percaya, diubah menjadi satu sukacita, karena Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasal yang ke-21. Sama-sama kita buka Kejadian pasal yang ke-21. Selain ada penggenapan janji Tuhan, setelahnya kita juga melihat apa yang terjadi dalam keluarga Abraham. Kejadian pasal yang ke-21 akan saya bacakan mulai dari ayat yang ke-8. Kejadian 21 mulai ayat yang ke-8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham,
Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Ishak lahir. Dan kita juga dari firman Tuhan dapat merasakan ketegangan tersebut ya. Bagaimana seorang istri, ya kalau dibilang istri sah, istri tua, yaitu Sarah, yang tadinya tidak punya anak, kemudian Tuhan memberinya anak karena sudah dijanjikan, sedangkan ada seorang gundi yang tadinya diberikan oleh Sarah kepada kepada Abraham, maaf, dan akhirnya dia juga melahirkan seorang anak bernama Ismail. Ismail lahir terlebih dahulu dibanding Ishak. Jadi ketika itu mereka bermain-main, mereka sebagai anak-anak ya, mungkin Ismail lebih tua sekian tahun, dia sambil menjaga adiknya Ishak. Tetapi kemudian Sarah ketika melihat itu dia ada satu pikiran, wah bagaimana ini dua anak nanti kalau pada saatnya Abraham meninggal, siapa yang akan mewarisi? Tentu saja saya sebagai istri sah, anak saya itulah Ishak. Maka dia katakan kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu Hagar beserta Ismail anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sepintas kita melihat dan tentu saja ini merupakan hal yang kejam gitu ya. Bagaimana sudah disuruh menikah apa ya dengan suaminya, melahirkan anak, kemudian pada saat Sarah akhirnya punya anak diusir. Maka di ayat 11 tadi dikatakan hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Inilah yang kemudian kita seringkali pertanyakan, Bapak Ibu, apakah kejam seperti itu? Ya, apakah tokoh-tokoh di Alkitab memang harus kejam seperti itu? Apakah tidak ada cara lain? Kita memaknai ini Bapak Ibu kalau kita melihatnya dari sudut pandang di masa itu bagaimana masalah keturunan, hak waris itu sangat penting, sangat apa ya, harus jelas siapa nanti yang akan mewarisi dan lain sebagainya. Maka kita bisa memahami mengapa Sarah memerintahkan hal itu, meminta hal itu kepada Abraham, meskipun Abraham sangat sebal oleh karena ada Ismail. Ismail itu darah dagingnya.
Abraham. Tapi kemudian Tuhan, dia katakan, dia berfirman, jangan sebal hatimu. Dalam hal anak dan budakmu, dalam segala yang dikatakan Sarah, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Rasul Paulus pernah menggunakan gambaran ini Bapak Ibu dalam Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 kita melihat Galatia pasal 4 di sana ada kisah tentang uh, Sarah dan Hagar. Galatia pasal 4 ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ini jadi nyambung ya Bapak Ibu, digambarkan di konteks Hagar dengan kejadian saat Paulus menuliskan surat ini. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Isa adalah anak-anak janji. Tapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Ini yang tidak secara langsung tertulis, tapi Paulus menafsirkannya bagaimana menurut dia di masa itu, Abraham, Hagar, Sarah, ada peristiwa di mana anak dari Hagar ini mungkin karena bermain-main terlalu terlalu apa ya, kasar, keras, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata Nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Di sini Paulus mengambil satu benang merah, yaitu tentang anak perempuan merdeka dan anak dari perhambaan. Tentang anak yang dilahirkan karena janji dan anak yang dilahirkan hanya menurut keinginan manusia saja. Jadi Bapak Ibu, inilah yang membedakan. Jadi Paulus bukan berbicara tentang masalah rasial, ini Hagar orang Mesir, Sarah orang Israel, dan lain bukan seperti itu, tapi berdasarkan janji Allah itu turunnya kepada siapa. Jadi ada yang diperanakan menurut daging dan ada anak yang diperanakan oleh karena janji. Dan dikatakan tadi inilah yang kemudian menjadi perbedaan ya. Sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, dan kamu saudara-saudara adalah anak-anak janji. Seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging bisa merujuk pada Ismail tadi, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Artinya bagaimana gambaran di masa itu ketika mungkin bermain-main Ismail nakal terhadap Isa dan lain sebagainya. Kemudian Paulus ambil itu sebagai contoh bagaimana yang diperanakan daging itu bisa menganiaya yang diperanakan menurut roh. Di situasi jemaat Galatia waktu itu, orang-orang yang berpegang pada hukum Taurat, menurut mereka benar, menganiaya, menekan-nekan orang-orang Kristen yang percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi bukan sekedar apa ya, bukan sekedar karena kita melakukan hukum Taurat keselamatan,
Tetapi orang-orang yang menganiaya itu mereka berpegang pada hukum Taurat mengatakan bahwa keselamatan orang kalau Kristen itu ya harus disunat. Orang kalau Kristen itu harus memelihara hari-hari tertentu dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian Paulus menjadikan peristiwa Hagar dan Sarah menjadi contoh bagi kita bahwa kita harus bersyukur ketika Tuhan menjadi penyelamat kita, juru selamat kita. Itu bukan karena kita secara fisik, bukan kita secara keturunan adalah orang-orang Israel asli. Tapi justru kita yang di luar Israel, tidak termasuk hitungan, mendapat apa? Anugerah Tuhan. Demikian juga anak yang didapatkan oleh Sarah itu karena anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan. Bukan lewat kekuatan atau hikmat atau apapun dari manusia, tapi oleh karena anugerah Tuhan, bahkan oleh mujizat Tuhan. Karena apa? Dalam umurnya sudah tidak mungkin Sarah mendapatkan keturunan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mengenapi janjinya. Tuhan setia pada janjinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana konsekuensi dari sebuah keputusan ini yang sangat berat dalam kehidupan tiga orang ini. Sarah, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami konsekuensi ketika Ismail lahir, dia dipandang sebelah mata oleh si Hagar. Ya, ini sebelum Ishak lahir ya. Jadi ketika itu Sarah mengambil keputusan, ambillah Hagar untuk menjadi istrimu Abraham. Siapa tahu dari rahimnya nanti itu yang akan menjadi keturunanmu. Tapi Tuhan katakan bukan. Dari rahim Sarah lah akan lahir anak perjanjian itu. Nah, Sarah mengalami bagaimana dalam kehidupannya dia tertekan, dipandang sebelah mata oleh Hagar dan mungkin juga oleh orang-orang di masa itu. Kemudian kepada Abraham kita melihat Bapak Ibu, karena keputusannya juga dia yang mengalami konsekuensi seperti tadi. Dia jadi orang yang berada di tengah-tengah, di satu sisi dia ingin memelihara Hagar, Ismail, tapi di sisi lain dia harus mendengarkan kata istrinya yang sah yaitu Sarah untuk apa? Mengusir Hagar dan Ismail. Sampai apa? Terjadi konflik batin ya, sebal hatinya. Kemudian bagi Hagar kita melihat dalam ayat-ayat yang kita baca betapa mirisnya Hagar harus diusir sampai dia mengembara di padang gurun Berseba. Anaknya sudah hampir mati kehausan. Tapi disinilah kemudian dalam segala konsekuensi yang dialami oleh Hagar, Tuhan tetap memperhatikan. Kalau kemarin kita belajar Tuhan memperhatikan Sarah, saat ini kita belajar bagaimana Tuhan juga memperhatikan Hagar. Ayat 17 ya, dari Kejadian pasal 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Tuhan mendengar suara siapa? Suara anak itu yang polos, yang tidak mungkin tidak tahu bagaimana alur ceritanya sampai dia harus seperti itu. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan buat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan memperhatikan, Tuhan berkata jangan takut, lalu apa? Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, ia pergi mengisi keribatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Sumur ini sumber air, sumber kesegaran. Orang kalau lelah, segar, dia harus minum air untuk kembali segar, mendapat kekuatan yang baru. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kita melihat bagaimana dalam kehidupan Hagar, meskipun dia dalam tanda kutip menjadi korban dari tuan dan nyonyanya, tapi kita melihat Tuhan memperhatikan. Hagar tidak melawan, Hagar mengikuti apa yang diperintahkan Abraham, apa yang dimaui Sarah. Dia bawa anaknya di padang gurun hampir mati, tapi Tuhan memperhatikan bahkan anak itu disertai Tuhan terus. Kisah ini Bapak Ibu menjadi satu pelajaran kita dalam hidup ini berhati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil karena semua ada konsekuensinya. Di sisi lain, kalau kita sudah berbuat salah,
Mari kita kembali kepada Tuhan, Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang bisa menyertai, membimbing, menjamin setiap kehidupan kita. Untuk kita terus berada dalam jalan Tuhan, meskipun kita pernah berbuat kesalahan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya, dan ketika kemudian di satu saat kita salah, kita sadar kita salah, mari berbalik pada Tuhan. Tuhan yang melihat Hagar, Tuhan juga melihat kita. Tuhan yang menyertai Hagar dan Ismail, Tuhan juga yang menyertai kita. Tuhan yang membuka mata Hagar dan Ismail, Tuhan juga yang bisa membuka mata kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami Tuhan untuk belajar rendah hati dalam setiap kami belajar mentaati firman-Mu, untuk kami tidak semau kami sendiri. Dalam kami menyadari kesalahan kami dan kami bertobat, biarlah kami juga diberikan kerendahan hati. Engkau Allah yang memelihara, melihat, menyertai, dan membuka mata kami untuk melihat pemeliharaan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala kedegilan hati, ketidaktaatan, dan kekerasan hati. Mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarnya Tuhan, dan biarlah kehidupan kami juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin.